Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang penggolongan serta tata hukum di Indonesia. Adapun kelompok 5 yang terdiri atas Lydia Marta MKK, Valencia Dita, Valen Febrianti, Chris Solideo, dan Angga Pramana. Pengertian dan pentingnya hukum di Indonesia. Hukum merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku individu dalam hidup bermasyarakat. Hukum ada untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus ditaati, dilaksanakan, dan tidak dilanggar. Aspek kehidupan manusia sangat luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasikan. Hukum yang berlaku memiliki berbagai jenis berdasarkan penggolongannya. Selain itu, hukum juga memiliki tujuan, fungsi, dan tugasnya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut penjelasan mengenai penggolongan hukum dan tata hukum di Indonesia. 1. Penggolongan hukum. A. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang, misalnya Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hukum tertulis tersebut dibagi menjadi dua, yaitu A. Hukum tertulis yang dikodifikasikan adalah hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Contohnya yaitu KUHP dan KUH Perdata. B. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan merupakan hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga masih sering memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak ditulis secara resmi, tetapi masih hidup dan terpelihara dalam masyarakat, serta masih diakui secara sah sebagai hukum yang berlaku. Misalnya, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus dan aturan-aturan agama. Di dalam praktik kenegaraan sering disebut konvensi. Contoh lainnya adalah hukum adat. B. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terbagi atas 4 jenis. A. Hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat langgaran dan sanksi. B. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dan bagian-bagiannya. C. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Dan D. Ada hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. 2. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi menjadi 2. A. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. B. Hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya, hukum tentang jual beli, utang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. C. Berdasarkan wilayah atau ruang lingkup berlakunya. 1. Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu. Misalnya, hukum adat Jawa, hukum adat Batak, dan sebagainya.
2. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 3. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat. D. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2. Hubungan subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. E. Berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumber hukum, jenis hukum dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. 3. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. 4. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. 5. Doktrin merupakan pendapat para ahli terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Doktrin dapat menjadi sumber hukum formal jika digunakan para hakim dalam memutuskan perkara, di mana doktrin tersebut menjadi alasan atau dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut, bahkan berpengaruh besar dalam hubungan internasional. F. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum, atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Ius constituendum, atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang atau RUU. 3. Hukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu, ataupun hukum yang berlaku tanpa batas waktu. G. Berdasarkan cara mempertahankan. 1. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya, hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. H. Berdasarkan sasarannya. 1. Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya untuk satu golongan tertentu. Misalnya, golongan pribumi, golongan Eropa. 2. Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku untuk semua golongan atau untuk semua warga negara. Misalnya, hukum nasional Indonesia. 3. Hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua orang atau lebih, yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda. Misalnya, hukum pidana, hukum acara. I. Berdasarkan kekuatan berlaku atau sifatnya. 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga
harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. 2. Hukum yang mengatur atau hukum volunter, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan ab intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. 2. Tata hukum di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun jaminan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam 2 pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. A. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya, negara Indonesia adalah negara hukum. B. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Sebagai negara hukum, tentunya negara Indonesia memiliki tata hukum yang berlaku. Dalam tata hukum terdapat sistem hukum. Sistem hukum tersusun secara hierarkis, artinya peraturan-peraturan yang membentuk sistem hukum itu berjenjang dari aturan hukum yang tertinggi sampai aturan hukum yang rendah. Sebagai sebuah sistem, setiap hukum yang ada di dalamnya memiliki isi yang tidak boleh saling bertentangan. Isi hukum yang saling bertentangan dalam kesatuan akan merusak sistem. Contohnya, masyarakat banyak kehilangan kepercayaan terhadap hukum Indonesia. Beberapa masyarakat ada yang menanggapi dengan baik, maka hal tersebut harus diikuti dengan moralitas para penegak hukum pula. Namun, salah satu penyebab tidak pedulinya masyarakat terhadap hukum adalah karena penegaknya tidak menegakkan hukum dengan baik. Banyak orang yang memiliki pengalaman buruk dengan penegak hukum. Penegak hukum nampaknya masih kita lihat pandang bulu terhadap para pelanggar hukum. Karena sifat pandang bulu inilah, masyarakat berpikir asalkan mereka punya uang ataupun punya koneksi-koneksi tertentu, maka bisa terhindar dari hukum. Orang-orang yang memiliki kerabat yang penting dapat terhindar dari hukum dengan mudahnya. Penegak pun masih takut dengan hal tersebut. Padahal, seharusnya di mata hukum semua orang itu sama. Hukum dibuat agar menertibkan, dan sanksi-sanksi pun bukan untuk merugikan, tetapi agar ada efek jera. Untuk mewujudkan negara hukum, maka semua pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Tujuan hukum nasional Indonesia adalah mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, setiap warga Indonesia, agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, cinta, dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur dan adil berdasarkan falsafah Pancasila. Sistem hukum adalah bagian dari tata hukum.
tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di dalam suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara, sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum negara Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh pihak yang berwenang dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945.